Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali umat-umat Tuhan dimanapun berada dalam Renungan Pagi Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang untuk merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan menjaga dan memeliharakan kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan ketika kami akan melakukan segala kegiatan kami untuk hari ini, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Bakteri dan Yesus. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Saudara-saudariku, mana yang lebih kita percayai? Sesuatu yang telah kita lihat atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sama sekali? Ketika seorang bercerita kepada kita, mana yang kita lebih percayai? Hal-hal yang pernah kita lihat atau yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Seorang anak kecil, kita beri nama saja Timmy, pulang dari bermain dari luar rumah. Dia begitu asik bermain di luar, bermain dengan lumpur dan kotoran-kotoran yang ada di luar. Ketika dia selesai bermain dan dia pulang di rumah, begitu dia masuk ke dalam rumah, dia meninggalkan begitu banyak jejak kaki karena kakinya yang penuh dengan lumpur, bajunya yang kotor dan wajahnya yang penuh dengan kotoran karena dia bermain sepanjang hari di luar rumah. Ketika sang ibu melihat anak ini, melihat Timmy, tentu saja seperti kebanyakan seorang ibu mungkin akan merasa kesal dan mulai mengomel ketika melihat anaknya pulang dengan lumpur yang penuh di sekujur tubuhnya. Lalu dia mulai mengatakan banyak hal, dan yang diingat oleh Timmy ini bahwa ibunya mengatakan lumpur itu penuh dengan bakteri. Kalau bakteri itu masuk ke dalam tubuh, itu akan membuat penyakit. Di tubuhmu begitu banyak bakteri ketika ada lumpur di tubuhmu, katanya. Kemudian Timmy yang merasa kesal sambil berjalan, kemudian dia mulai mengoceh juga. Dia merasa kesal dan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Lalu ibunya segera menyuruh dia untuk segera mandi dan membersihkan dirinya, karena pasti ada begitu banyak bakteri di tubuhmu, kata ibunya. Sambil berlalu Timmy berkata, bakteri, bakteri dan Yesus, bakteri dan Yesus. Hanya itu yang saya dengar di rumah ini, kata Timmy. Saya belum pernah melihat bakteri dan saya juga belum pernah lihat Yesus. Tetapi mereka selalu dibicarakan di rumah ini, kata Timmy. Saudara-saudariku, mungkin kita agak tersenyum geli mendengar kata dari seorang anak kecil yang bernama Timmy tadi. Bakteri, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tetapi mungkin selalu dibicarakan oleh banyak hal. Keberadaannya akan menyebabkan banyak sekali penyakit. Kita tidak pernah melihat gelombang radio, tetapi ketika kita menyalakan radio, maka kita akan mendengarkan alunan musik yang indah. Atau kita tidak pernah melihat sinyal-sinyal televisi,
Tetapi ketika kita menyalakan televisi, kita akan menyaksikan suatu acara dan menikmatinya. Saudara-saudaraku, malaikat-malaikat saat ini ada di sekitar kita. Kita tidak pernah melihat mereka, tetapi mereka ada. Roh Kudus ada untuk kita, tetapi kita tidak pernah melihat Dia. Tetapi kita bisa merasakan hasil pekerjaannya. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa melihat sesuatu, bisa melihat hasil dari seseorang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kehidupannya diubahkan dari seseorang yang tadinya mungkin adalah seorang yang kasar, yang suka mengatakan kata-kata yang tidak baik, mungkin yang berkelakuan tidak baik. Tetapi ketika suatu saat kita melihat suatu perubahan di dalam kehidupannya, maka kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat pekerjaannya. Begitu banyak orang yang kehidupannya, yang masa lalunya mungkin begitu buruk, tetapi ketika Roh Kudus telah menjamah hatinya, maka kehidupannya akan berubah. Sama seperti bakteri, kita tidak bisa melihat bakteri, tetapi kita bisa melihat hasil dari penyakit-penyakit yang mungkin disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi, biarlah kita pada hari ini meminta kuasa Roh Kudus, khususnya untuk diri kita. Kita boleh diubahkan setiap hari untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh melihat hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati